Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys ya dengan Jaki. Nah, hari ini tanggal 1 September pukul 22 lewat 26 menit. Tapi kalau lu nonton video ini mungkin ya, mungkin gua akan upload di tanggal 2 September besok pagi gitu guys. Nah, sekarang gue mau bahas ITMG. Jadi ITMG ini ya dia sudah mengumumkan bahwa akan membagikan dividen interim. Dividen interimnya itu ada di angka 1228 guys. Nah, kalau harga ITMG saat ini sendiri itu ada di angka 27225. Artinya kalau lu telan dividen interimnya, lu akan dapat yield ya, yield sorry guys, yieldnya sekitar 4,5%. Nah, sekarang banyak pasti pertanyaan. Biasanya kalau udah begini guys, akan banyak orang-orang yang galau, akan banyak yang galau. Yang galau tuh begini maksudnya. Yang udah punya, yang belum punya mau masuk ya itu biasanya galau. Karena ada tawaran dividen yang cukup menarik nih. Itu baru interimnya aja udah 4,5%, gimana ke depannya. Ada yang biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang memang udah punya di harga bawah ITMG. Kemudian galau juga, gatal juga karena ngelihat portonya lagi hijau nih. Wah, gua TP apa enggak ya? Nah, untuk menghilangkan kegalauan lu, cie, ceritanya lu lagi galau nih. Yang nonton video ini ceritanya lu lagi galau. Nah, untuk menghilangkan kegalauan lu, gua akan coba menyampaikan jeroannya. Jadi untuk memastikan ya, untuk meyakinkan lu kalau misalkan mau yakin dengan sesuatu, ya misalkan dengan cewek gitu ya, lu pasti tahu dulu jeroannya. Jeroannya tuh maksudnya bukan daleman, jangan berpikiran jorok dulu guys ya. Tapi lu harus mengenal karakternya, sifatnya dan sebagainya gitu loh. Perilakunya bagaimana, dia rajin rajin ibadah atau enggak, orangnya marahan apa enggak, ngambekan atau enggak, banyak kode-kode atau enggak dan sebagainya. Nah, gua mau ngasih tahu itunya. Nah, sekarang kita bahas. ITMG itu sebenarnya dia punya 6 tambang yang sudah beroperasi. Ya, ada 6 tambang. Satu memang masih belum beroperasi. Nah, tambangnya apa aja? Nah, kita bahas nih. Jadi, yang paling besar secara aset itu ada Indo Minco Mandiri. Itu asetnya itu ada di angka 500.000 dalam ribuan US dollar. Ya, ini bisa dikatakan 500 juta US dollar lah, kira-kira 500 juta. Kemudian Barinto ya, Barinto itu ada di angka 497.000 dalam ribuan US dollar. Sama TCM ya, ini ada di angka 414.000 dalam ribuan US dollar. Kalau digabungkan, kira-kira totalnya adalah 1,5-an kan, 1,1 juta 500-an dalam ribuan US dollar. Sedangkan kita tahu bahwa untuk laporan keuangan ITMG total asetnya itu ada di angka, nah ini lo perhatikan, 2,1 juta. Artinya sebenarnya guys, 1,5 nih, lebih dari 70% total aset ITMG ya disumbangkan oleh ini. Nah, ini nih. Nah, jadi ini nih. Nah, sekarang kita bahas. Kita bahas begini. ITMG itu ada BEK, ada TCM, ada NPR, ada GPK, ada IMM, ada TIS, ada JBG. Nah, BEK itu punya total cadangan 100 juta, bukan 100 juta, 107 metric ton dalam jutaan ya. 100 eh ini apa sih, banyak ada nyamuk nih. Dia punya total cadangan segini nih guys ya. 107 juta metric ton. Kemudian ada TCM, dia punya 78 juta metric ton. Kemudian ada NPR, ada GPK dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat yang paling lama beroperasi ya memang ini nih, si IMM ini. Artinya apa? Ya dia di tempat terbukanya sarana prasarananya udah bagus, udah terbentuk, bahkan ya udah lengkap gitu loh. Dan ini dimiliki 99% atau 100% keseluruhan oleh ITMG. Si ITMG itu memiliki ini sepenuhnya dikuasai oleh ITMG.
Ada IMM, ada TIS, ada JBG. Ya kan lu bisa lihat ya guys ya, total total aset yang paling gede ya IMM. Nih yang gua tandain nih IMM. Kemudian BEK sama TCM. Dan ketiganya dikuasai penuh oleh ITMG. Dan ketiganya merupakan tambang yang memiliki cadangan batu bara cukup besar. Backnya 107, TCM-nya 78, IMM-nya adalah 42. Nah, sekarang begini, si ITMG ini kalau di total keseluruhan ya, dia punya total cadangan sekitar 373. Ini baru total cadangan. Belum kita nggak ngomongin sumber dayanya ya, tapi kita baru ngomongin total cadangan. Nah, kalau lu lihat di sini ya, ada yang PKP 2B, ada yang IUP dan jangka waktunya lama-lama. Paling sebentar itu adalah yang IMM, itu sampai 2028. Sisanya ada yang di atas 2030, 2041, ada yang di tahun 2029. Berlakunya sampai tahun ini. Yang paling sedikit itu IMM. IMM kita lihat dia punya total cadangan ada di angka 42 juta ton. Nah, tadi yang gue bilang adalah paling lama itu IMM sama JBG. IMM itu beroperasi dari tahun 97. Sekarang total cadangannya 42. Sebelumnya ya lebih banyak lagi, sama JBG juga. Dari 98, sekarang tinggal 2 juta ton. Nah, sebelumnya ya lebih banyak lagi. Nah, di antara ketujuh ini ada yang masih belum beroperasi. Ini NPR. NPR itu Nusa Persada. Nusa Persada. Dia juga dimiliki oleh ITMG. Diakuisisi waktu tahun 2018, punya cadangan batubara 77 juta ton. Dan sekarang belum beroperasi. Artinya si ITMG ini masih punya simpenan. Masih punya kartu as lah katakanlah begitu. Dan total cadangannya kan lumayan 77 juta ton. Nah, sekarang IMM ya memang dia udah beroperasi hingga dari tahun 1997, dia punya cadangan 42 juta ton. Nah, kalau kita lihat, nah ini kan NPR belum beroperasi kan, memang belum ada. Nah, kalau kita lihat ya, IMM itu target dalam 1 tahun itu bisa memproduksi 7 juta. Berarti kalau misalkan lu bagi ya 7 juta, 42 bagi 7 juta, 42 bagi 7, kira-kira ya masih sekitar 5 tahun lagi kan. 5 tahun atau 4 tahun lagi. Cocok dengan ini nih, izinnya berlaku sampai 2028. Pasti akan digeber nih, karena yang cukup banyak itu IMM ya. Dalam per tahun target produksinya IMM sama si BEK. BEK nih. BEK sendiri dia masih lama. Nah, ini Barinto nih masih sampai 2041. Dan total cadangannya BEK juga masih banyak, 107. Artinya kayak gini guys, ya. Dari kondisi-kondisi yang gue sebutkan ya, ITMG, ya lu nggak perlu galau lagi. Lu nggak perlu galau lagi apakah lu mau masuk ITMG atau lu mau taking profit atau mau hold aja. Seharusnya kalau dengan data-data begini ya, dengan data-data begini, lu udah nggak perlu galau lagi. Apalagi waktu tahun 2024 target penjualan ITMG itu ada di angka 24 juta ton. Ya, volume produksinya ada di angka 19 sampai 20 juta ton. Ini yang disampaikan oleh manajemen. Per semester 1 2024 ITMG sudah menjual 5,8 juta ton. Sorry, bukan 5,8, ini udah 10 nih, 10,8. Nah, 5 juta ton di kuartal 1 tahun 2024, 5,8 juta ton di kuartal 2 tahun 2024. Harga batu baranya naik, volume penjualannya naik tipis, hasilnya IPS-nya di kuartal 2 naik dibanding kuartal 1 tahun 2024. Nah, sekarang lu ambil globalnya aja. Kalau misalkan ITMG ya selalu mencatatkan penjualan sekitar 25 juta ton atau 20 juta ton dengan total cadangan masih di angka 370 juta metrik ton, masih berapa tahun lagi ITMG sustainnya? Ada nggak 10 tahun ke depan? Masih ada. Jadi masih oke gitu loh guys. Nah, makanya kenapa gue menyampaikan hal ini? Karena memang pasti
akan ada pertanyaan-pertanyaan, wah gimana nih kalau gue mau beli TMG harga sekarang masih oke nggak? Kemudian nanti akan ada nggak booming batu bara lagi? Kemudian apakah potensi dividen yang diberikan itu menarik? Nah, makanya gue membuat video ini supaya lu ya ada gambaran bahwa oh ternyata ya kalau misalkan lu beli di ITMG saat ini ya kalau lu ngelihat jangka pendek mungkin lu ngelihat harganya udah naik. Tapi kalau lu lihat dari total cadangan batu baranya, apalagi ada satu yang masih belum beroperasi nih, akuisisi tahun 2018. Ini kalau gua nggak salah akuisisinya sekitar 400 miliaran. Cuman karena dia belum beroperasi, ya lu jangan bayangin dia udah bagus gitu sarana prasarananya. Ya masih tambang aja gitu, masih kosong, belum ada banyak sarana prasarana. Karena masih belum dikembangkan. Kayak gitu guys. Cuman dengan kondisi yang tadi gue sampaikan, total cadangan seperti ini harusnya ya lu udah bisa memutuskan. Ya nggak perlu galau lagi. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.